gak cuma akan pamer kemesraan sama Yoga. Aku juga akan bikin Rehan panas mendengar kisah manis Yoga dan papanya. Biar Rehan jadi kepancing sama emosinya. Mas, kamu itu memang pekerja keras ya? Turunan dari papa kamu. Paling. Tentu dong. Yoga, anak saya bisa sukses itu karena almarhum suami saya orang yang sangat hebat, pekerja keras. Ya, kamu kan tahu, Aisyah. Suami saya itu pekerja yang sangat luar biasa. Makanya anak perusahaannya banyak banget. Nurunin ke Yoga sekarang. Ya, tapi tetap aja ya. Saya kasih tahu nih, di sini semua kesuksesan laki-laki itu bisa berhasil karena siapa? Karena di belakangnya ada istri pendamping yang luar biasa. Ya iya toh, betul itu. Istri yang selalu mendukung dia dan meminta dia untuk meninggalkan anak dan istrinya. Kalau kamu gimana? Kamu punya keluarga bahagia juga kan? Saya sukses bukan karena papa saya, tapi karena mama saya. Oh, tapi tetap aja anak sukses itu karena orang tuanya pasti orang yang sangat hebat. Makanya anaknya ke bawah makin ke bawah. Pasti hebat juga, sama seperti orang tuanya, begitu. Kalau hitungan Jawa tuh begitu. Oh iya, Rehan ya namanya. Ngomong-ngomong, orang tuanya siapa ya namanya? Ayahnya namanya siapa? Ya pasti. Biasanya kalau pengusaha-pengusaha di Jakarta ini tuh semua saya kenal. Boleh saya tahu namanya siapa? Yang jelas papa saya sekarang udah meninggal. Oh, maaf ya, maaf. Maaf Yoga, maaf. Nggak, bukannya mau ngancurin makan di sini, nggak. Mama nggak tahu kalau orang tuanya meninggal, maaf ya. Rasanya nggak enak kalau kita membahas masalah papa saya. Akan lebih baik kita bicara yang lain, lebih enak. Hahaha. Bagus. Rehan terpancing juga kan emosinya? Rehan maaf ya, kalau pertanyaan ibu saya sedikit menyinggung perasaan kamu. Oh itu bukan masalah. Hanya aja kalau masalah papa harus dibahas, rasanya saya bingung mau ngomong apa. Karena mendadak perasaan jadi nggak karuan. Maaf ya. Maaf, rasanya aku harus ke toilet. Bisa? Oh ya, boleh. Di situ. Maaf, saya tinggal. Maaf. Rasain kamu Rehan. Kamu pasti gak nyangka kan aku akan pancing kamu seperti ini? Salah sendiri. Kamu mau main-main sama Ashanti. Sabar. Aku harus tenang. Aku gak boleh kepancing ucapan Ashanti. Apalagi sampai kelihatan kalau aku punya dendam. Sabar. Semua sedang kumpul. Itu artinya aku punya kesempatan mendekati pelangi. Pelangi. Aisyah harus melihat anaknya itu. Aku harus menghubungi dia.
supaya dia senang. Aisyah, lihat itu, pelangi. Nak, Ibu senang bisa lihat kamu, sayang. Pelangi. Ya Allah, anak Ibu cantik banget. Ibu janji Ibu akan lakukan apapun untuk kamu. Supaya kita bisa berkumpul kembali. Dan Ibu juga senang lihat anak Ibu dalam lindungan Allah. Sehat terus ya, Nak ya. Rehan? Bukannya tadi lu bilang lu mau ke toilet? Raihan di kamar aku. Tadi dia pasti habis video call ke Aisyah. Dia kesini karena mau cari tahu keadaan Pelangi kan? Mas. Pelangi. Sini, sayang. Kamu pernah curiga kan sama dia kalau dia mau culik anak kita? Dia ajak kamu kerja sama karena dia mau culik Pelangi. Nggak mungkin kan, nggak ada maksud apa-apa dia masuk ke kamar ini. Mas, aku jadi takut. Dia masuk ke rumah ini karena dia mau ngancurin keluarga kita dengan culik Pelangi. Yoga pasti sekarang benar-benar curiga sama kamu, Raihan. Aku tahu kamu emang khawatir banget sama Pelangi. Tapi kamu nggak boleh nuduh orang seperti itu. Lagian kamu juga nggak pernah berprasangka buruk sama orang lain. Kenapa sekarang kamu bisa ngasal nuduh kayak begini? Nah, rasakan kamu Asanti. Mas, aku seperti ini karena aku takut anak aku diculik. Kamu tahu kan, Pelangi itu udah berkali-kali mau diculik. Aku tuh nggak mau dia kenapa-napa. Yoga, sungguh aku nggak punya maksud apapun waktu aku masuk ke kamar ini. Aku cuma mendengar suara bayi menangis dan langsung masuk melihat Pelangi. Aisyah, aku sungguh minta maaf karena sungguh aku nggak punya maksud menculik. Bukan seperti itu. Aku nggak sengaja kemari. Bisa maafkan aku? Kenapa sih Yoga begitu percaya sama Raihan? Malah sama aku aja nggak pengaruh. Bete banget sih. Bisa banget ya Raihan ngambil kepercayaan Yoga. Sebaiknya kita kembali ke meja untuk makan? Ya, oke. Ayo. Mari. Mari. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raihan, aku mau bilang makasih ya sama kamu. Karena tadi kamu udah izinin aku buat lihat anak aku. Dan aku lega banget karena aku bisa ngelihat Pelangi baik-baik aja. Aku minta maaf Aisyah. Tadi terpaksa aku mematikan teleponnya karena mendadak ada Ayoga dan Santi di sana. Aku nggak mau kalau mereka sampai curiga pada aku. Ya, apalagi Yoga. Iya, nggak apa-apa kok, aku ngerti. Ya, lagi pula cukup melihat anakku sebentar aja rasanya aku udah seneng banget. Sekali lagi makasih ya. Kamu itu udah banyak bantu aku. Aku nggak tahu cara mengucapkan terima kasih sama kamu kayak gimana. Jangan begini. Aku nggak mau kamu ngomong begini. Aku melakukan semua ini karena ingin menghadirkan senyum di wajah kamu, Aisyah. Makanya tadi aku menghubungkan kamu dengan anak kamu Pelangi. Kamu bahagia, aku pun bahagia. Maksud kamu, Reha? Nggak penting maksudku itu apa. Yang penting kamu bahagia. Yoga, lagi banyak kerjaan ya? Ya, oke. Kenapa, Mam? Mama mau tanya tentang klien kamu tadi. Rehan. Iya. Kenapa? Kamu kan yang bilang sama Mama kalau dia itu saingan bisnis kamu. Kamu juga sempat cerita sama Mama, klien-klien tuh banyak diambil sama dia. Dan malah kamu juga pernah cerita ke Mama kalau Rehan itu sempat mau menculik Pelangi. Yang Mama heran, kenapa sekarang kamu jadi rekan bisnis sama dia, lalu bawa dia ke rumah makan bareng sama kita? Iya, itu kan masa lalu, Ma. Terus itu juga salah paham. Tapi sekarang masalah aku sama dia juga udah oke kok. Nggak usah khawatir.
Bener udah baik-baik aja. Udah, dia sempat nolongin aku juga kok. Oh. Kalau misalnya emang dia ngerasa aku saingan dan dia mau ngancurin aku, ya ngapain dia nolongin aku waktu itu, ya kan? Dan lagian juga, kayaknya dia sempat kenal sama papa deh. Maksud kamu? Aku sempat ngeliat foto papa waktu aku ke rumahnya dia. Di rumah dia ada foto papa. Kamu nggak tanya kenapa ada foto papa di rumah dia? Aku nanya, dia bilang ya cuman kenalan atau apa gitu. Nggak jelas sih, sedikit rancu. Mama tahu saudara papa atau kakaknya atau siapa gitu yang mungkin berhubungan sama Rehan? Mas Halim itu kan anak tunggal. Dan waktu menikah sama aku, orang tuanya juga semua sudah meninggal. Dan dia nggak punya keluarga lain. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Dewi, mantan istri pertama Mas Halim. Umurnya Rehan sepertinya sama juga dengan umur anaknya Dewi. Yoga nggak boleh sampai tahu kalau Mas Halim ninggalin istri dan anaknya karena aku. Aku nggak mau Yoga nantinya malah membenci aku. Ma. Nggak, Mama lagi mikir. Soalnya setahu Mama, papa kamu tuh nggak punya adik, nggak punya kakak. Dia nggak punya saudara. Dia anak tunggal. Mama inget. Papa itu kan relasinya banyak. Pasti itu anaknya relasi papa kali. Dia itu suka sama papa, makanya foto papa dipajang di rumahnya. Masuk akal nggak sih? Mungkin? Enggak? Tapi ya udahlah Yoga, pesan Mama. Walaupun dia sekarang jadi rekan bisnis kamu, Mama minta kamu hati-hati. Takutnya nanti jadi musuh dalam selimut. Bisnis itu nggak ada yang bersih loh. Tapi Mama yakin kamu hebat, pasti bisa lah. Ya udah, lanjutin deh kerjanya. Kalau memang anak itu anaknya Dewi, untuk apa sih dia mendekati Yoga? Apa dia ada maksud tertentu? Atau mau balas dendam? Aku harus cari tahu semuanya. Bye. Rehan? Mama tahu aku harus dari mana tadi. Pasti Mama kaget mendengarnya. Kamu habis dari rumah Yoga? Bahkan wanita itu tadi aku hadapi. Rehan? Apa yang udah kamu lakukan sama mereka? Tenang aja, Ma. Aku nggak berbuat apa-apa pada mereka. Ternyata aku masih bisa menahan diri. Tapi di sana ada Ashanti kan? Kalau sampai Ashanti kasih tahu siapa kamu sebenarnya bagaimana? Memang di sana ada Ashanti, Ma. Tapi aku sangat kenal Ashanti. Sekalipun Ashanti punya dendam pada aku, tapi dia nggak mungkin menjatuhkan aku. Dia pasti punya takdir tersendiri untuk bisa membalaskan dendamnya pada aku. Nggak mungkin dia sembarangan, Ma. Aku paham dia. Apa yang udah terjadi dalam hidup Mama, itu sudah lama berlalu. Dan Mama sudah lupakan. Dan Mama percaya, semua ini jalan dari Allah. Mama sangat berharap aku nggak dendam lagi. Tentu, Mama juga berharap kamu juga bisa mempunyai perasaan seperti ini. Kamu buang dendam kamu. Kebetulan nih pada ngumpul semua, aku mau bilang kalau aku udah nyebarin undangannya. Karena 2 hari lagi adalah hari pernikahan aku sama Aisyah. Ya? Ini undangannya. Yoga, menurut Mama kayaknya kamu nggak perlu sebarin undangan begitu deh. Soalnya ini kan pernikahan kamu yang kedua kali dengan orang yang sama. Kayaknya nggak perlu ya. Udah lama, ini cuman beberapa klien sama saudara-saudara kita aja kok. Mungkin aku juga mau mereka untuk nyaksiin. Ya. Silakan aja kamu senang sekarang. Tapi lihat, aku akan gagalin pernikahan itu. Aku nggak rela kamu menikahi Aisyah lagi, Yoga.